Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan analisis risiko pada studi kasus. Di sini perkenalkan, nama saya Teguh Ramadhani Nur Fauzi dengan NIM 64232366 dari kelas 645C11. Di sini saya akan membacakan analisis studi kasus, yaitu analisis faktor risiko keuangan terhadap peringkat bank. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu peringkat bank merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan dan stabilitas lembaga perbankan. Nah, karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko dan menjaga kinerja keuangannya, faktor risiko keuangan seperti profitabilitas, kualitas aset, dan permodalan berperan dalam menentukan peringkat bank. Sebagaimana ditunjukkan dalam jurnal analisis faktor risiko keuangan terhadap peringkat bank, yang menemukan adanya hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan peringkat bank meskipun dengan tingkat pengaruh yang relatif lemah hingga moderat. Selain faktor keuangan, penilaian peringkat bank juga dipengaruhi oleh faktor non-keuangan dan kondisi makroekonomi, sehingga diperlukan analisis risiko yang komprehensif untuk memahami potensi dampak terhadap peringkat bank serta merumuskan strategi mitigasi yang tepat. Di sini ada analisis risikonya, yaitu yang pertama, kategori risikonya itu risiko profitabilitas. Penyebabnya itu penurunan ROA atau ROE akibat efisiensi operasional yang rendah. Dampaknya yaitu menurunnya kinerja keuangan dan peringkat bank. Lalu skor risikonya yaitu 3x3, yaitu 9. Dengan kata lain, level risikonya sedang. Rencana mitigasinya yaitu meningkatkan efisiensi biaya operasional dan diversifikasi pendapatan. Dan pemilik risikonya yaitu manajemen bank. Metode monitoringnya evaluasi laporan keuangan triwulan. Dan untuk kesimpulannya itu risiko berpengaruh namun relatif lemah. Lalu yang kedua ada risiko kualitas aset. Di sini penyebabnya itu tingginya kredit bermasalah, yaitu NPL. Dampaknya menurunnya kepercayaan dan penilaian peringkat bank. Skor risikonya 3x4 sama dengan 12. Nah, dengan kata lain level risikonya itu tinggi. Rencana mitigasinya itu memperketat analisis kredit dan pengawasan debitur. Pemilik risikonya yaitu divisi kredit dan manajemen risiko. Metode monitoring rasio NPL secara berskala. Nah, kesimpulannya kualitas aset berdampak signifikan. Yang ketiga ada risiko permodalan. Nah, penyebabnya itu rasio kecukupan modal atau CAR itu menurun akibat ekspansi kredit. Nah, dampaknya itu menurunnya stabilitas dan ketahanan bank. Skor risikonya yaitu 4x4 sama dengan 16. Level risikonya itu ekstrim. Dengan rencana mitigasinya yaitu penguatan modal melalui laba ditahan atau penambahan modal. Pemilik risikonya itu direksi dan pemegang saham. Metode monitoring yaitu pemantauan CAR dan stress testing. Kesimpulannya faktor paling dominan yaitu memengaruhi peringkat. Dan yang keempat itu ada risiko tata kelola atau GCG. Nah, penyebabnya itu lemahnya pengawasan dan transparansi manajemen. Dampaknya yaitu peringkat bank tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Skor risikonya yaitu 15 dengan level risiko yang tinggi. Di sini rencana mitigasinya itu peningkatan penerapan prinsip good corporate dan governance. Nah, pemilik risikonya yaitu dewan komisaris. Dengan metode monitoring yaitu audit internal dan eksternal. Kesimpulannya faktor non keuangan itu sangat krusial. Dan yang kelima ada risiko makroekonomi. Di sini penyebabnya ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan suku bunga tinggi. Dampaknya itu memburuknya kinerja bank secara keseluruhan. Skor risikonya yaitu 20 dengan level risiko yang ekstrim. Nah, rencana mitigasinya itu diversifikasi portofolio dan manajemen risiko
makro. Pemilik risikonya yaitu manajemen puncak dengan metode monitoring pemantauan indikator ekonomi makro. Nah, kesimpulannya risiko eksternal berdampak besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan Aswar. Saya akan membaca jurnal yang berjudul Analis Membangun Kesiapan dan Ketahanan Finansial. Di sini ada latar belakang penelitian. Jurnal Membangun Kesiapan dan Ketahanan Finansial hadir untuk memberikan landasan teoritis serta panduan konseptual mengenai manajemen risiko keuangan melalui pendekatan tinjauan pustaka. Jurnal ini mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan guna merumuskan kerangka kerja yang dapat membantu organisasi dalam membangun kesiapan dan ketahanan finansial secara berkelanjutan. Kajian ini menjadi penting sebagai referensi awal bagi peneliti dan praktisi dalam memahami peran strategis manajemen risiko keuangan dalam menghadapi krisis dan ketidakpastian ekonomi. Maka dari itu dibuatlah analisa risikonya. Ya, di mana di sini ada tabel. Yang pertama ada kategori risiko pasar. Penyebab risikonya yaitu fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga pasar. Dampak risikonya yaitu kerugian nilai dan pendapatan. Skor risiko yaitu 16. Level risikonya tinggi. Rencana mitigasi hedging diverifikasi portofolio. Pemilik risiko yaitu manajemen keuangan. Metode monitoringnya yaitu pemantauan indikator. Kesimpulannya, risiko pasar perlu dikelola aktif. Di sini ada kategori risiko, yang dimana risiko kredit. Penyebab risikonya yaitu gagal bayar dari debitur, dampak risikonya penurunan arus kas dan kerugian, skor risikonya yaitu 12, level risikonya sedang atau tinggi. Rencana mitigasinya yaitu penilaian kredit ketat, limit kredit. Pemilik risikonya definisi kredit. Metode monitoringnya menggunakan metode monitoring kualitas piutang. Kesimpulannya yaitu risiko kredit mempengaruhi stabilitas. Kategori yang ketiga yaitu risiko likuiditas. Penyebab risikonya ketidaksesuaian arus kas masuk dan keluar. Dampak risikonya yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Skor risikonya sama dengan 20, level risikonya tinggi, rencana mitigasi, penyediaan dana cadangan dan manajemen kas yang ketat. Pemilik risikonya yaitu manajer keuangan, metode monitoringnya yaitu laporan arus kas dan rasio likuiditas. Kesimpulannya yaitu risiko likuiditas tertinggi, prioritas mitigasi harus pada pengelolaan kas, dana darurat, dan stress testing arus kas. Sini ada yang keempat, kategori resiko operasional. Penyebab resikonya kegagalan sistem, kesalahan manusia, proses internal lemah. Dampak risikonya yaitu gangguan operasional dan kerugian non-keuangan. Skor risikonya sama dengan 9. Level risikonya sedang. Rencana mitigasinya yaitu standarisasi SOP dan pelatihan karyawan. Pemilik risikonya manajer operasional. Dan metode monitoringnya yaitu audit internal dan evaluasi proses. Kesimpulannya yaitu risiko operasional sedang, pencegahan melalui SOP, pelatihan, dan audit rutin. Terus yang kelima, di sini ada risiko kesiapan finansial. Dampak
resikonya yaitu tidak adanya perencanaan krisis dan stres keuangan. Eh, Dampak resikonya yaitu siap menghadapi krisis ekonomi, skor resikonya sama dengan 16 dan level resikonya tinggi dan rencana mitigasinya yaitu penyusunan rencana kontingensi dan stress testing. Terus pemilik risikonya yaitu manajemen puncak. Metode monitoringnya menggunakan evaluasi berkala rencana kesiapan finansial. Terus kesimpulannya yaitu risiko kesiapan finansial tinggi, organisasi harus membangun ketahanan finansial. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan tentang pengaruh Enterprise Risk Management atau ERM terhadap EVA, yang dimana penelitian ini dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma dalam manajemen risiko. Secara tradisional, risiko dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Namun, dalam konsep ERM, risiko dikelola secara terintegrasi untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham. Yang dimana di sini ada tabelnya dengan keterangan kategori risiko, penyebab risiko, dampak risiko, skor risiko, level risiko, rencana mitigasi, pemilik risiko, metode monitoring, kesimpulan. Untuk yang pertama, risiko implementasi IRM. IRM hanya bersifat formalitas saja. Manfaat IRM tidak optimal. Skor risikonya 16, level risikonya itu tinggi. Rencana mitigasinya adalah integrasi IRM, yang dimana pemilik risikonya itu direksi, metode monitoringnya, evolusi implementasi IRM, dan untuk kesimpulannya, kualitas CRM sangat menentukan. Yang kedua, untuk kategori untuk kategori resikonya adalah resiko pengeluaran IRM dan penyebab resikonya adalah indeks CRM tidak mencerminkan praktik nyata, yang dimana dampak resikonya itu adalah menjadi bias hasil penelitian. Untuk skor resikonya itu 12 dan level resikonya sedang sampai ke tinggi. Rencana mitigasinya pengukuran IRM kualitatif dan kuantitatif. Pemilik resikonya, manajemen risiko, metode monitoringnya, review indikator IRM. Kesimpulannya, perlu proksi lebih akurat. Yang ketiga, resiko kinerja keuangan, yang dimana penyebab resikonya itu adalah EVA tidak meningkat meskipun IRM diterapkan. Yang dimana dampak resikonya adalah persepsi negatif terhadap IRM, namun untuk skor resikonya dia masih mencapai 9. Level resikonya itu sedang. Rencana mitigasinya adalah edukasi manfaat IRM jangka panjang, pemilik restonya, pemilik resikonya, manajemen resiko, metode monitoringnya, analisis EVA periodik, dan kesimpulannya adalah dampak jangka pendek terbatas. Lalu yang keempat ada resiko tail risk, yang dimana penyebab resikonya adalah resiko ekstrim jarang dipertimbangkan. Dampak resikonya adalah kerugian besar saat krisis, yang dimana skor resikonya mencapai angka 10 dan level risikonya mencapai tingkat sedang sampai ke tinggi. Untuk rencana mitigasinya, stres testing dan skenario krisis, pemilik risiko, manajemen risiko, metode monitoring, simulasi risiko berskala. Kesimpulannya adalah IRM harus lebih strategis. Yang kelima, di sini ada risiko strategis, yang dimana penyebab risikonya itu adalah IRM tidak selaras dengan tujuan perusahaan yang mendam yang menjadikan dampak risikonya itu adalah nilai perusahaan tidak optimal, yang dimana skor risikonya itu mencapai angka 12 dan level risikonya itu di tingkat sedang sampai tinggi. Untuk rencana mitigasinya adalah penyelarasan IRM dan strategi, pemilik risikonya top manajemen, review strategi itu adalah dari metode monitoringnya, dan untuk kesimpulannya adalah IRM harus strategis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisa manajemen risiko K3 dalam industri manufaktur di Indonesia, Literature Review.
Pertama, latar belakangnya, industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Di dalam proses produksi dan aktivitas pekerjaan dalam industri manufaktur memiliki resiko dari bahaya sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Di Indonesia, industri manufaktur memiliki kontribusi yang tinggi dalam kecelakaan kerja dalam kecelakaan kerja kerja bersamaan dengan konstruksi yaitu sebesar 63,6% tercatat pada tahun 2020. Oke, selanjutnya adapun analisa resikonya. Yang pertama, kategori resiko fisika atau terjepit mesin produksi. Penyebabnya pelindung mesin tidak lengkap atau operator kurang berhati-hati. Dampaknya luka berat dan patah tulang. Untuk skor resikonya 16 dan termasuk level yang tinggi. Rencana mitigasinya pasang guarding, SOP operasi mesin, pelatihan K3. Pemilik resiko, supervisor produksi, monitoring, inspeksi mesin mingguan. Selanjutnya nomor 2, terkena mesin gerinda atau pecahan cakram. Penyebabnya APD tidak lengkap dan cakram yang sudah aus. Dampaknya bisa merobek kulit dan cedera mata. Skornya masih terhitung tinggi dan rencana mitigasi wajib menggunakan APD seperti face shield atau kacamata, pengecekan cakram, engineering control. Pemilik resikonya kepala bengkel dan monitoringnya checklist APD harian. Selanjutnya yang ketiga, terkena mesin press. Penyebabnya prosedur manual tidak aman, tidak ada sensor otomatis, dan dampaknya cedera parah atau amputasi. Skornya sangat tinggi, yaitu ada di angka 25. Rencana mitigasinya substitusi dengan mesin otomatis, emergency stop, dan interlock sensor. Pemilik resikonya manajer produksi, monitoringnya audit K3 bulanan. Yang keempat, ada paparan uap atau zat kimia. Penyebabnya ventilasi buruk, handling bahan tidak sesuai. Dampaknya iritasi dan keracunan. Untuk resikonya juga terhitung tinggi. Rencana mitigasinya ventilasi lokal, LEV, SOP handling, dan pelatihan MSDS. Pemilik resikonya HSE officer. Monitoringnya monitoring kualitas udara. Selanjutnya yang kelima, paparan debu industri lah sama yang tadi nih. Paparan debu industri, area kerja berdebu tanpa masker respirator. Dampaknya iritasi mata dan ISPA. Untuk resikonya medium di angka 6. Rencana mitigasi penggunaan masker N95 dan housekeeping rutin. Pemilik resikonya supervisor area dan monitoringnya inspeksi kebersihan harian. Yang keenam, ada posisi kerja tidak tepat atau repetitif. Penyebabnya durasi kerja panjang, meja kerja tidak sesuai. Dampaknya low back pain dan MSDS. Dengan skor resiko yang medium di angka 6, rencana mitigasinya penyesuaian meja atau alat, dan job rotation. Pemilik risiko HR dan HSE. Monitoring evaluasi keluhan pekerja. Selanjutnya yang ketujuh, lingkungan, itu kebisingan mesin. Penyebabnya mesin tua dan tidak ada peredam. Dampaknya gangguan pendengaran dengan skor resiko yang tinggi di angka 12. Untuk rencana mitigasinya seperti engineering control dan earplug atau ear move. Pemilik resikonya HSE officer. Monitoringnya pengukuran kebisingan. Dan yang terakhir, terpleset di area produksi dengan resiko lantai licin, tumpahan bahan, dan dampaknya cedera ringan
hingga sedang. Di angka resiko rendah di angka 4. Untuk rencana mitigasinya SOP pembersihan tumpahan dan rambu peringatan. Pemilik resikonya cleaning service dan supervisor. Untuk monitoringnya inspeksi area kerja. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.